Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran PPKN untuk kelas 8 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, untuk pertama kali ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Saifuddin, alamat Suradadi. Anak-anakku, untuk mengawali pelajaran ini, marilah kita membaca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Untuk semester yang pertama ini atau semester Gasal kelas 8 ini ada 3 bab yang nanti akan kita pelajari. Untuk bab yang pertama, di masa pandemi ini itu bab 1 ya. Bab 1 judulnya adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, untuk bab 1 ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama itu adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk yang kedua, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, contoh perbandingan dinamika masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, untuk mempelajari yang pertama ini, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara. Nilai Pancasila ya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada dalam Pancasila, kita tahu dulu apa itu Pancasila ya. Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta. Ya, Pancasila dari 2 kata. Yang pertama adalah kata panca. Panca artinya 5. Dan yang kedua adalah kata sila. Sila artinya batu atau sendi atau alas dasar. Nah, namun sila ada lagi pengertiannya. Sila juga dapat diartikan peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Jadi Pancasila pengertiannya di sini adalah sebagai 5 peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Saya ulangi, Pancasila diartikan sebagai 5 peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Anak-anakku, selanjutnya istilah Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kitab Sutasoma, Pancasila ini diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan atau disebut juga dengan Pancasila Krama, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa atau berwatak dengki.
Dan yang keempat, dilarang berbohong. Dan kelimanya adalah dilarang mabuk dengan minuman keras. Ini pengertian Pancasila Krama di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Anak-anakku, bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Atau Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma tertinggi atau aturan tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan negara Indonesia. Sebagai sumber hukum dalam kehidupan negara Indonesia artinya bahwa segala aturan, segala undang-undang yang ada di Indonesia sumber utamanya adalah Pancasila. Selanjutnya, mengenai Pancasila, kita harus juga mengenal lambang negara Indonesia untuk mengetahui secara lebih luas lagi mengenai Pancasila. Lambang negara Indonesia yang kita kenal atau sebagai lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda. Burung Garuda ini dijadikan sebagai lambang negara yang ditetapkan pada tahun 1950. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda atau yang kita kenal adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan atau heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Ini adalah lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Selanjutnya, tentang lambang negara Indonesia. Lambang burung Garuda dirancang oleh Sultan Hamid II. Kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950. Nah, ini contoh atau gambar Sultan Hamid II. Berikutnya tentang lambang negara Indonesia. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya jumlah bulunya berjumlah 17. Ini. Berikutnya tentang lambang negara Indonesia.
8 jumlah bulu di ekor burung Garuda melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan. Jumlahnya 8. Jumlah ekor burung. Di mana itu? Ekornya berada di bawah. Jumlahnya 8. Selanjutnya tentang lambang negara Indonesia ini ada 45 jumlah bulu di leher Garuda melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan. Ya, ada bulu di lehernya. Di mana itu? Ya, di situ ya. Selanjutnya di dalam perisai atau di dada burung Garuda ada beberapa lambang-lambang negara di situ. Yang pertama adalah bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan gambar bintang. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Berada di bagian tengah jantung atau dada burung Garuda. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Berikutnya, lambang negara Garuda Pancasila. Terdapat rantai. Rantainya rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Ya, ini untuk sila yang kedua. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, lambang negara Indonesia ada pohon beringin, merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, ini. Selanjutnya dari lambang negara Indonesia ini ada gambar kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit
diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Ya, itu. Sila keempat. Kemudian sila yang kelima itu digambarkan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Ini jadi melambangkan sila yang kelima. Demikian anak-anakku, pelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.